Selamat berjumpa lagi dalam materi algoritma dan pemrograman. Topik kali ini adalah graf. Kita akan membicarakan mengenai definisi graf dan juga lintasan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Apa itu graf? Nah, ini adalah contoh-contoh graf. Yang pertama di sini ada node atau simbol, kemudian ada edge atau rusuk. Ini simbol A, B, C, D, E, F, kemudian dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang punya nilai. Demikian juga yang di sini ada simbol A, B, C, D dihubungkan dengan rusuk dan ada nilai. Kemudian yang ini lintasan seperti peta itu juga merupakan graf. Ini contoh menghubungkan jalan-jalan di Jawa Tengah. Misalnya di sini ada kota Brebes, Tegal, Pemalang dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang bagian lintas selatan, misalnya ada Cilacap, ada Purwokerto, Purbalingga, Kebumen, Magelang, Purworejo dan seterusnya. Nah, garis-garis merah itu adalah rusuk yang menghubungkan antar kota. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari ini adalah jalan yang menghubungkan antar kota. Bisa juga seperti itu. Bisa juga misalnya menggambarkan koneksi jaringan atau koneksi antar tempat, bisa juga digambarkan dengan graf. Jadi graf itu ada titik-titik atau disebut simbol atau vertex, dan ada garis-garis atau rusuk atau edge atau sisi, ada menyebut seperti itu. Ya. Untuk kali ini kita sebut ini simbol, kemudian yang penghubungnya itu adalah rusuk. Nah, pohon itu juga graf. Kita lihat di sini, kalau kita kembali melihat bentuk pohon seperti ini ya. Nah ini pohon. Kita lihat di sini juga ada simpul-simpul dan ada rusuk-rusuk. Nah, berarti itu juga graf. Nah, sehingga pohon itu adalah bentuk khusus dari graf. Jadi, pohon itu adalah graf, tetapi graf belum tentu pohon. Nah, baik, kita lihat lebih jauh mengenai istilah-istilah dalam graf. Graf adalah simpul, himpunan simpul atau nodes dan rusuk. Jadi ada himpunan simpul dan ada himpunan rusuk. Edge. Istilah asingnya nodes, ini edge ya. Nah, di graf itu setiap simpul berisi satu elemen. Nah, dianggap satu kesatuan gitu, satu elemen. Kemudian setiap rusuk menghubungkan dua simpul. Jadi satu rusuk itu menghubungkan dua simpul. Nah, bisa juga dua simpul itu sama. Berarti dia menghubungkan ke dirinya sendiri. Dan bisa juga memiliki atribut. Atribut itu nilai bisa ya. Seperti jarak antar kota itu ada nilainya. Kemudian bisa juga nama, label, bisa juga bobot, ya. Bisa juga yang lain. Jadi ada atributnya. Kemudian graf berarah. Graf berarah adalah graf yang rusuknya punya arah. Seperti di BST, binary search tree itu ada root, kemudian ada anak-anaknya. Nah,
arahnya itu dari root ke anaknya. Nah, itu berarti graf berarah. Walaupun kemudian karena tree itu selalu graf berarah dan selalu ke bawah gitu ya, kemudian tidak digambarkan panahnya. Jadi kalau mau lengkap mestinya digambar panahnya. Kemudian ada juga graf tak berarah. Graf tak berarah itu berarti tidak mempunyai arah. Atau sebetulnya bisa disebut arahnya bisa bolak-balik gitu ya. Jadi dari A ke B atau B ke A itu sama. Nah, itu berarti graf tak berarah. Tapi kalau yang berarah A ke B bisa berbeda dengan B ke A. Berikutnya, ukuran graf adalah cacah simpul di dalamnya. Jadi kalau graf ukurannya 100 berarti ada simpul sebanyak 100 di dalam graf tersebut. Nah, karena himpunan, graf itu himpunan, maka bisa kosong. Nah, berarti ada graf kosong. Graf kosong adalah graf yang tidak mempunyai simpul. Nah, apakah bisa graf tidak mempunyai simpul tetapi mempunyai rusuk? Tidak bisa ya. Karena rusuk itu menghubungkan dua simpul. Nah, simpulnya tidak ada, bagaimana akan ada rusuk? Sehingga di sini cukup disebut graf kosong itu adalah graf yang tidak memiliki simpul. Walaupun graf tadi adalah himpunan simpul dan rusuk, kalau saya sebut simpulnya sudah tidak ada, berarti rusuknya tentu tidak ada. Karena sekali lagi rusuk menghubungkan dua simpul. Nah, kemudian jika dua simpul terhubung oleh sebuah rusuk, maka dua simpul tersebut bertetangga. Jadi kalau dari A ke B ada rusuk, berarti di situ A dan B bertetangga. Kemudian ada derajat simpul. Derajat simpul itu adalah banyaknya rusuk yang dimiliki. Jadi kalau ukuran graf itu cacah simpul, nah derajat simpul berarti berapa rusuk yang dimiliki. Kemudian ada istilah lintasan. Nah, dari gambar peta tadi saudara bisa membayangkan ada jalan dari Pekalongan ke Semarang misalnya. Nah, berarti itu disebut lintasan. Kalau ada jalan dari suatu simpul ke simpul yang lain. Jadi lintasan atau path adalah daftar rusuk yang dinyatakan dengan daftar simpul yang dilalui. Nah, jadi sebetulnya lintasan itu daftar rusuk, tetapi kemudian dinyatakan dalam daftar simpul karena rusuk itu menghubungkan dua simpul, sehingga urutan penyebutan simpulnya itu menyatakan path yang dilalui. Ya. Jadi sebetulnya path atau lintasan itu adalah rusuk tadi, daftar rusuknya, tapi kemudian dinyatakan dalam simpul yang dilalui. Kemudian siklus. Nah, siklus itu atau cycle adalah lintasan yang simpul awal dan akhirnya sama. Jadi simpul awalnya A, kemudian simpul akhirnya A juga, maka itu menjadi siklus. Jadi suatu lintasan A, B, C, D, E, F, G, kemudian kembali ke A, nah itu menjadi siklus. Nah, ini contoh misalnya untuk kota-kota di sekitar Jogja misalnya, ada Jogja, kemudian ada Klaten, Kartosuro, Boyolali, Semarang, dan seterusnya. Kemudian di situ ada simpul, nah, G-nya itu Jogja, kemudian A-nya untuk Semarang, D-nya untuk Temanggung, dan seterusnya.
Nah, apa yang disebut lintasan? Lintasan ini misalnya adalah E. E itu Magelang di sini, kemudian Boyolali ke sini, Salatiga, Semarang, Ambarawa, Salatiga lagi. Nah, ini lintasan. Nah, ini bukan siklus karena titik awalnya adalah E, titik akhirnya adalah K. Beda gitu ya. Nah, yang siklus yang ini. Magelang, Boyolali, Salatiga, Ambarawa, Secang, Magelang lagi. Nah, ini berarti siklus. Nah, itu istilah-istilah yang dipakai dalam graf. Nah, bagaimana representasi dari graf? Representasi dari graf yang pertama ini adalah dalam bentuk matriks. Ya. Matriksnya seperti ini misalnya. Nih ya. Nah, terlihat di sini bahwa ini adalah yang kolom, ini adalah simpul-simpul, kemudian yang baris juga simpul-simpul. Kemudian tanda bulatan di sini menyatakan bahwa misalnya ini BC, nah ini berarti ada rusuk dari B ke C. Ini. Kemudian di sini misalnya ini ada DD, nah berarti ada rusuk dari D ke D. Nah ini yang kembali ya. Nah demikian seterusnya, sehingga di sini setiap bulatan di sini adalah menyatakan bahwa ada rusuk antara AD. Ya. Ini AD, AE, ini BC, ini BE, ini DE, G, kemudian ada EG, kemudian ada EF. Nah, ini ada garis, ini kalau kita lihat ini simetris ya. Ini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, ini ada. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini tak berarah gitu ya. Nah, tak berarah itu kalau ada AD mesti ada DA. Kalau ada DG mesti ada GD. Nah, ini selalu seperti itu. Nah, ini sepertinya redundant atau ada duplikasi, tapi itu tidak masalah gitu ya. Untuk keperluan berikutnya supaya lebih seragam. Jadi bisa juga ini adalah graf tak berarah itu sebetulnya graf dua arah gitu ya. Tak berarah atau dua arah. Ya, yang bawah ini adalah yang berarah. Nah, kita lihat ini tidak simetris ya. Jadi misalnya ini DA, ini ada DA, DA ya. Tapi tidak ada AD. AD-nya tidak ada karena tidak ke situ ya. Ini DA, kemudian ini DE. Mana DE? Oh, AE sorry, ini AE ya. Kemudian ada EB, ini EB, FE, ini dan seterusnya. Nah, jadi ini tidak simetris karena berarah. Nah, dengan matriks ketunggaan itu kelihatan simpel di sini, kita bisa lihat langsung gitu ya. Kalau simetris berarti itu untuk graf tak berarah. Nah, dilihat di sini bahwa kalau simpulnya itu sedikit itu bisa dengan mudah dilihat sehingga matriks ketunggaan itu lebih cocok untuk graf yang kecil. Sini. Nah, kita bisa belajar dari sini kemudian bisa melihat nanti lebih jauh untuk dikembangkan ke bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Nah, bisa juga bentuknya itu himpunan rusuk. Representasi himpunan rusuk itu berupa himpunan simpul dan himpunan rusuk. Jadi
Rusuk itu adalah perlu adanya simpul, sehingga simpulnya perlu dibuat himpunan dulu. Himpunan dinyatakan dalam link list. Simpul dan rusuk disimpan dalam link list masing-masing. Jadi seperti ini. Himpunan simpul node set di sini. Nah, simpulnya adalah A B C D E F G. A B C D E F G. Kemudian himpunan rusuknya ini ada P, ini P, itu AE isinya ya. Di rusuknya namanya P, tetapi dia menghubungkan AE, A dengan E. Kemudian ada Q, di mana Q? Ini BC, kemudian R itu EB, S itu DD, karena dia kembali. Kemudian T itu ada DA, U, nah ini ada EG, V itu FE, kemudian GD di sini, ya, W. Nah, jadi kita bisa nyatakan dalam matriks maupun dalam himpunan rusuk dalam bentuk linked list. Nah, bisa juga bentuknya seperti ini ya. Penulisannya ini A, B, C, D, E, F, G itu adalah himpunan simpul. Kemudian di sini himpunan rusuk yang melewati simpul itu. Di sini misalnya A itu ada P, ini A, P ya. B itu ada Q di sini, kemudian C, nah, C itu dia tidak kemana-mana sehingga kosong. D, ini ada S dan T, S dia kembali tapi T ada ke sana. Kemudian E, di situ ada R dan U, ini. F itu V dan G itu isinya W. Nah, pencarian pada graf, kalau pada tree, binary search itu dengan mudah kita mencari anak kiri, anak kanan, begitu. Nah, bagaimana dalam graf? Karena graf itu ada siklus, ada kemungkinan siklusnya, maka cara BST atau cara mencari lebih kecil ke kiri, lebih besar kanan di dalam BST tidak bisa diterapkan di graf secara umum. Maka kemudian ada pencarian. Nah, pencariannya itu penelusuran di grafnya itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk dua macam yang penting. Di sini ada DFS, Depth First Search, dan Breadth First Search atau BFS. Nah, kita lihat DFS. Depth berarti dia akan masuk ke kedalaman dulu sampai ujung mentok itu, kemudian kembali gitu ya. Nah, kita lihat di sini urutannya misalnya. Nah, ini urutannya bisa macam-macam ya, tergantung mulainya dari mana gitu ya, karena ini tidak berarah. Jadi misalnya mulai dari D. D itu kemudian ke G bisa ya. Kemudian E, F. Nah, ini sudah mentok tidak ada lagi, maka bisa kembali di sini ya. Kembali satu di sini, kemudian cari yang belum ditelusuri, yaitu A. Kemudian D tadi sudah, sehingga selesai untuk jalur ini. Maka kembali ke sini lagi, kemudian BC. Nah, bagaimana kalau mulai dari G? Nah, ini G bisa E, kemudian F, berhenti. Kemudian A, karena ini habis, kemudian balik ke sini. Yang belum adalah A, B. Dipilih A, D. Nah, G-nya tadi sudah, kemudian berarti kembali ke sini lagi, kembali ke sini lagi, dan yang belum adalah BE, BC. Nah, bagaimana kalau mulai dari B? Nah, B itu bisa C, selesai, kemudian kembali ke sini, E. Nah,
E itu bisa ke A, bisa ke F, bisa ke G. Nah, ini ke F dulu. F selesai. Nah, kembali ke sini berarti kemudian pilihannya adalah A atau G. Pilih A misalnya. Maka A, D, G. Nah, jadi DFS itu hasilnya bisa macam-macam, tapi yang penting adalah semua tertelusuri atau semua dikunjungi sekali-sekali atau sekali dikunjungi. Nah, cuma urutannya yang berbeda gitu. Nah, kemudian yang BFS. Kalau BFS itu prinsipnya adalah misalnya mulai dari D. D kunjungi semua yang berhubungan dengan D. Nah, maka di sini ada AG. AG ya. AG selesai. Oke, sekarang kunjungi yang berhubungan dengan A atau yang berhubungan dengan G. Nah, ini kebetulan sama ya. Yang berhubungan dengan A atau G itu sama. Berarti dia satu lapis di sini habis, kemudian lapis berikutnya di sini E. Nah, E setelah E apa? Nah, setelah E itu ada B dan F ya, sudah dua-duanya BF. Selesai level ini, kemudian C. Nah, maka hasilnya adalah ini. Nah, kalau kita mulainya dari A, ini A, maka bisa DE. Nah, DE-nya dicantumkan sekaligus. Ya. Nah, kalau dari sini kemudian lapis keduanya di sini ada 3 ini GFB. Nah, ini GFB. Pilih yang mana? Nah, ini 3D-nya harus dicantumkan. Nah, di sini BFG semua ya. BFG dicantumkan. BFG semua. Nah, setelah itu C. Nah, bagaimana kalau mulai E? Ini E ya. E. Nah, E-nya itu dikelilingi 4. Ini yang bertangga adalah 4. A, B, F, G atau BFGA. Ya. Dikunjungi semua di sini. BFGA. Nah, setelah itu lapisan berikutnya ada DC atau CD sama ya. Boleh urutannya CD atau DC. Nah, itu pencarian pada graf. Yang tadi adalah yang tak berarah, sekarang kalau yang berarah bagaimana? Nah, kalau berarah, nah kita mulai misalnya dari D. D itu dia bisa ke A, tidak bisa ke G ya. Bisanya ke A, maka hasilnya adalah A. Kemudian ke E, nah, dan ke E. Nah, setelah ke E itu bisa ke B, bisa ke G. Ini ke G dulu ya, berarti ke G. Setelah G mestinya D, tapi D-nya tadi sudah, sehingga kembali ke sini. Nah, ini berarti berikutnya adalah B, kemudian C. Nah, F-nya tidak pernah dikunjungi karena tidak ada jalur dari D ke F. Nah, kemudian kalau mulai dari F, ini E, kemudian, nah ini bisa B, bisa G. Ini B dulu. Nah, kalau B terusannya adalah C. Ini selesai, maka kembali ke sini G, kemudian D, kemudian A. Habis ya. Bagaimana kalau mulainya dari E? Nah, kalau dari E berarti E. Nah, itu bisa ke B, bisa ke G ya. Ini ke B dulu, misalnya BC, B lanjutkan C, kemudian G, DA. F-nya tidak dikunjungi karena tidak ada jalur dari E ke F. Oke. Kalau BFS bagaimana? Mulai dari D. Nah, kalau D itu kemudian bisanya hanya ke A, berarti ini A. Kemudian dari A itu bisanya ke E, maka ini E. Nah, setelah itu ada B dan G, maka B dan G harus dicantumkan. Sebut dulu B dulu atau G dulu boleh ya. Ini B dulu, BG. Oke. Setelah BG kemudian C atau D. Nah, D-nya sudah tadi sehingga C saja. F tidak ikut. Mulai dari A misalnya
A itu satu-satunya hanya ke E. Setelah itu E itu BG, kemudian bisa D, C. Kalau mulai dari E, nah ini BG. Bisa ke B, bisa ke G, maka dua-duanya dicantumkan. Setelah BG itu bisa C, D. Kemudian setelah CD itu bisa A. Maka bentuknya seperti itu. Nah, sebelum ke materi berikutnya, kita lihat untuk bentuk dari applet graph ini ya. Nah, misalnya dibuat baru, ini baru, oke. Kemudian saya buat ini sembarang saja gitu ya. A, B, C, oke. Kemudian kita buat ini tadi, membuat simpulnya, kemudian dibuat vertexnya atau rusuknya A ke B, B ke D, D ke H, D ke E, H ke E ke G, G ke C, C ke G. Nah, kemudian ini F ke H, A ke C, kemudian F ke C, ini ke sini, D ke E. Nah, misalnya ini sudah. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk DFS. Ini DFS ya. Nah, mulai dari mana? Nah, DFS itu kita bisa mulai dari mana? Misalnya mulai dari A. Ya. Nah, kemudian ke mana? Nah, ini bisa kita lihat mulai dari A itu DFS berarti bisa ke B, bisa ke C. Nah, ini misalnya dipilih ke B, maka adalah AB di sini. Setelah B, kemudian satu-satunya adalah D. Nah, ini D. Setelah D itu bisa ke E, bisa ke H. Nah, ini ke E. Kemudian setelah E itu bisa ke H, bisa ke G. Nah, ini ke G. Setelah ke G itu bisa ke C, satu-satunya. Nah, setelah ke C itu satu-satunya adalah ke F. Nah, ini ke F. Setelah itu ke H terakhir. Nah, jadi seperti itu untuk DFS. Nah, kita juga bisa membuat untuk mulainya dari bukan dari A, tapi bisa dari yang lain. Misalnya saya ambil dari H di sini ya, H tengah. H. Nah, mulai dari H. H itu kemudian di sini akan ke E atau ke F atau ke D. Nah, misalnya ke D. Nah, ini ke D. Setelah D itu bisa ke B atau ke E. Ini ke B ya. Setelah B bisa ke A. Setelah A bisa ke C. Setelah C bisa ke F. Setelah ke F, nah ini F ke H itu sudah dikunjungi gitu ya. Maka kembali ke C di sini. Di sini ditulis will check vertex adjacent to C. Ya, di sini akan dicek ke C. Nah, C masih punya G.
maka dia akan ke G. Kemudian ke E. Nah, setelah E dia akan cek dan sudah terisi semua. Di sini G-nya sudah terisi, C terisi, D, A. Nah, ini sudah terisi semua, selesai untuk di DFS. Kita bisa mulai dari yang lain. Ya. Nah, kita lihat di sini urutannya ada H, D, B, A, C, F, G, E. Nah, baik, sekarang untuk yang BFS. Kita mulai yang BFS ya. Wah, ini gambarnya masih sorry. Tidak kelihatan, sudah tergambar tadi. Oke. Saya bersihkan lagi saja ya. Bersihkan lagi, buat baru. Nah, tidak harus sama dengan yang tadi ya. Bisa mana saja. Ini misalnya saya buat lagi sampai 8 simpul, kemudian dibuat rusuknya. Oke. Nah, ini misalnya oke, ini. Kita mulai BFS. Mulai dari A. Mulai dari A. Nah, BFS berarti tadi adalah cari simpul yang bertangga dengan A. Nah, ini adalah B dan C. Nah, maka B kemudian C kena semua gitu ya. Kemudian cari simpul yang berikutnya. Di A-nya sudah selesai, maka dicari yang di sini B. We check vertex adjacent to B. Ya, B-nya itu punya HD di sini, maka D, H masuk. Selesai untuk B. Ya, no more ini unvisited vertex adjacent to B, selesai. Maka yang dicari tetangga dari C. Cek yang C. Ya. Nah, C tinggal E di sini yang belum karena H sudah. Nah, maka di sini. Ya. Oke. Nah, C selesai. Maka kemudian mencari yang dari sini. Ya. We'll check D karena tadi D yang pertama masuk, dicek D bertangga dengan D adalah F dan G, maka F dan G masuk, habis A B C D H E F G. Ini kalau diteruskan dia akan no more unvisited vertex adjacent to D, ini sudah habis. Yang di H juga sudah habis pastinya ya. No more ya. Kemudian yang di E juga sudah habis. Nah, maka dia akan cek FG. Cek FG, kalau kita lihat secara mata di sini sudah nggak ada, sehingga ya dia akan kosong. Kemudian juga yang G. Ya. Selesai untuk BFS ini. Hasilnya adalah itu. A, B, C, D, H, E, F, G. Oke.
Nah, sekarang misalnya mulainya bukan dari A, tapi mulai dari E. Boleh ya, ini E. Sorry. BFS. Nah, E. E itu punya tetangga D, G, dan C. Maka tiga-tiganya masuk. Dia akan ke C, D, dan G. C, D, G. Ya. Setelah itu, tadi yang pertama masuk jelas C, maka dicek yang bertangga dengan C. Nah, ini C. C-nya itu ada A, B, H. A, B, H. A, B, H. Oke, kemudian sudah tidak ada yang dari C, kemudian cek yang dari D. Nah, dari D di sini didapat F yang belum ya. Masuk F. Habis dari D, kemudian G dicek tadi habis juga. Ya. Ini sudah dicek semua, maka kemudian dicek anak-anak dari yang tiga ini, yaitu dari urutan berikutnya ya. A, B. Ini A, kosong. B, kosong juga. Kemudian H, ini kosong juga. F, kosong juga. Nah, selesai. Itu kita bisa mencoba dengan mulai dari yang lain. Jadi sekali lagi untuk DFS BFS ini hasilnya tergantung dari mulai dari mana dan urutan berikutnya yang mana. Jadi tidak unik. Dia banyak jawaban. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Lintasan terpendek. Lintasan terpendek ini adalah salah satu aplikasi atau algoritma yang banyak dipakai untuk menentukan jarak atau lintasan terpendek dari dua titik. Jadi seperti saudara sering pakai Google Map misalnya, dari rumah ke kampus, kemudian akan ditunjukkan lintasan terpendeknya. Dari Jogja ke Jakarta juga demikian ya. Akan ditunjukkan jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu adalah rusuk, sehingga bentuk lintasan terpendek. Nah, kita akan pelajari bagaimana cara kerjanya. Salah satu algoritmanya adalah algoritma Dijkstra. Jadi itu salah satunya ya. Masih ada algoritma yang lain. Baik, kita lihat bagaimana algoritma Dijkstra bekerja. Ini misalnya mulai dari B. Ini adalah graf berbobot ya. Dia ada atributnya di sini. Ini adalah berarti masing-masing ini ada bobotnya. Jadi dari B ke A itu 0,3, dari B ke D itu 0,4, dari E ke F itu 0,45 dan seterusnya. Nah, ini mulai dari B. Kemudian dari B di sini ke pertama kali diisi tak teringga dulu semua. Di sini A, ke C, ke D, ke E, ke F tak teringga semua. Nah, setelah dipilih B di situ ya, maka kita bisa melihat bahwa jaraknya itu kalau ke A 0,3, kalau ke C 0,3, kalau ke D 0,4 ini ya. Ke E dan F belum ada karena dari B belum bisa ke EF. Nah, ini kalau ke A ini, nah, kemudian dipilih dari
0,3, 0,3, 0,4 itu yang paling kecil adalah 0,3, maka dipilih 0,3. Nah, bisa dipilih yang ke A atau yang ke C. Ini ya. Nah, ini kebetulan dipilih yang ke A. 0,3 ini ya. Nah, setelah itu dari A itu, dari B ke A itu bisa ke mana saja? Bisa ke, nah ini bisa diupdate lagi di sini EF-nya. Nah, sehingga sekarang ada ke E, itu ke sini ya. Dari B ke E, kemudian ke B ke E, dan kemudian ke F juga bisa di sini. Nah, kita lihat kalau di sini B ke F di sini, kalau kalau diambil dari A di sini, berarti ke F-nya itu 0,3 ditambah 0,9. Nah, berarti ini menjadi 1,2. Ini yang dicantumkan di sini 1,2. Kalau ke E lewat A, ini lewat A artinya berarti BAE itu bisa 0,3 ditambah 0,1, berarti 0,4. Nah, oke, sekarang ke semua ini ke C, D, E, F sudah ada jalurnya dan dilihat nilainya di sini yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil ternyata yang ke C atau lewat C di sini. Maka C dipilih. C dipilih. Kemudian dari situ kemudian dihitung lagi. Nah, di sini kalau C dipilih maka jalur ke D ke E itu bisa berubah ke D misalnya. Kalau C dipilih itu sebenarnya bisa lewat sini ya. Tetapi di sini 0,3 ditambah 0,6 berarti 0,9, itu lebih besar, maka tidak dipilih. Langsung dari B 0,4, berarti 0,4 dipilih. Nah, kalau yang ke E 0,4 di sini ya. 0,4 dari C ke E 0,4 berarti kalau keseluruhan dari sini kan 0,7. Nah, 0,7 itu masih lebih kecil daripada masih lebih besar daripada 0,4 yang tadi dari A. Ini dari A, berarti ini tidak diupdate. Nah, kemudian dipilih D. Setelah D kemana? Nah, kita lihat setelah D, kalau D dipilih di sini ya, maka ini kecil, maka jalurnya bisa lewat D sekarang. Nah, kalau lewat D berarti kemudian bisa diupdate nilai untuk yang lain. D ke E itu 1. Kalau diinginkan BDE berarti 0,4 ditambah 1, 1,4. 1,4 lebih besar daripada 1,2. Sehingga tidak dipilih jalur itu. 0,4, 0,3, 0,1, 0,4 di sini E. Jadi masih itu. Kemudian yang F ini juga masih pakai jalur yang ini yang lebih pendek. Oke. Nah, sekarang tinggal pilihnya adalah EF. Ya, inilah yang lebih kecil tentu E. Maka E-nya dipilih di situ. Nah, setelah E dipilih maka jalur F yang ke F bisa diperbarui. Kita lihat di sini. Dari kalau tadi lewat A, F itu 0,3, 0,9. 1,2 jadinya. Tapi kalau lewat E kita lihat di sini E ini 0,45. 0,45 ya. Sedangkan yang E itu 0,4 ya, 0,4 ditambah 0,45 berarti 0,85. Yaitu dari kalau di runut ke belakang berarti
F itu lewat E, kita lihat di sini E, kemudian lewat A, kemudian di sini ke B, berarti B A E F, B A E F, 0,3, 0,1, 0,45, tadi 0,85. Nah, itu lintasan terpendek yang menuju yang berasal dari B ke menuju ke semua titik di situ, sehingga kita dapatkan B ke A 0,3, B ke C 0,3, B ke D 0,4, B ke E 0,4, dan B ke F 0,85. Nah, itu lintasan terpendek menurut algoritma Dijkstra. Baik, untuk kali ini saya akhiri sampai di sini. Kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.